Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada teman KU semuanya yang sudah bergabung pada sesi Mofest Coaching Klinik kita yang keempat sore hari ini dengan tema Become Your Own Financial Advisor. Senang sekali saya, Rizka Hutami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang akan memandu teman KU sekalian selama 75 menit ke depan pada sesi coaching klinik kita yang terakhir hari ini. Walaupun sesi yang terakhir, saya harap teman KU semua masih bersemangat ya. Boleh dong dituliskan di chat box, di Zoom-nya, kabar teman-teman semuanya dan apakah masih semangat nih dengan coaching klinik kita sesi yang terakhir ini. Baik, luar biasa sekali ya. Saya lihat nih berbagai kabar teman semuanya masih sehat, masih semangat, luar biasa. Nah, sebelum saya memulai sesi kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan safety instruction untuk menjaga keamanan dan protokol kesehatan COVID-19. Nah, mungkin di layar sudah muncul beberapa safety instruction untuk teman-teman yang hadir secara offline. Teman-teman bisa tetap menjaga protokol kesehatannya dengan menghindari kerumunan selama mengakses kegiatan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang hadir secara virtual dapat memastikan sistem kelistrikannya, terutama colokan PC, laptop, ataupun handphone tidak ada yang bermasalah. Nah, selanjutnya, kita bergabung dalam kegiatan Mofest 2022 ini. Nah, teman KU yang hadir secara virtual semuanya apakah sudah mengetahui tentang kegiatan Mofest ini? Nah, kalau belum tahu tentang Mofest ini, Mofest adalah Ministry of Finance Festival, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda untuk mewujudkan visi Indonesia Maju di tahun 2045. Teman KU pastinya sadar juga ya bahwa nanti di tahun 2045 Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-100. Dan di tahun ini Mofest mengangkat tema yang berjudul Master Your Future, yang berarti taklukkan masa depanmu. Nah, kalau teman KU sekalian belum familiar dengan apa itu Mofest, jangan sedih karena teman KU bisa mengakses lebih banyak informasi tentang Mofest di laman mofest.kemenkeu.go.id. Nah, kemudian seiring dengan Mofest 2022 ini, Kementerian Keuangan juga menginisiasi sebuah komunitas yang bernama Komunita atau Komunitas Uang Kita. Nah, di komunitas ini para anggotanya bisa mengupgrade skill dirinya dari mulai skill kemampuan untuk public speaking ataupun skill lainnya, serta nggak lupa juga anggotanya bisa untuk berjejaring ataupun bernetworking, serta mengikuti berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Pastinya seru banget ya teman KU kalau bisa bergabung di komunitas. Tapi jangan bersedih hati karena teman KU yang hadir secara virtual maupun offline berkesempatan untuk bergabung dalam komunitas. Caranya gimana? Nah, teman-teman cukup mengambil handphonenya, kemudian teman-teman bisa men-scan QR code yang sudah muncul di layar kita. Atau kalaupun teman-teman nggak bisa scan QR code-nya, teman-teman bisa mengakses bit.ly/komunitas-kemenkeu. Nah, kami tunggu kamu di komunitas ya. Baik, selanjutnya teman Q sekalian pasti penasaran ya kenapa di salah satu sesi coaching klinik Mofest kita kali ini kita mengusung
become your own financial advisor. Karena ini fun fact sore hari ini ya teman Q semua, pada tahun 2019 OJK kembali melakukan survei literasi keuangan dan inklusi keuangan. Dan ternyata hasilnya merupakan sebuah kabar baik buat kita semua karena ternyata di tahun 2019 literasi keuangan di Indonesia naik dari sebelumnya 38% di tahun 2016, sekarang di tahun 2019 menjadi 49,68%. Luar biasa ya kenaikannya. Nah, tapi teman Q sekalian, ternyata nilai tersebut yang 49,68% ini masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang ternyata sudah sampai dinilai 80%. Nah, ini mungkin hal ini juga tercermin di fenomena keseharian kita ya teman Q sekalian, bahwa mungkin kerabatnya atau teman-teman di sekitar kita melakukan investasi karena FOMO, atau mungkin teman Q juga sering mendengar kerabat atau temannya yang terlilit utang pinjol karena manajemen keuangan yang buruk, bahkan juga hingga terjebak investasi bodong. Nah, ini adalah masalah-masalah yang diakibatkan masih kurangnya pendidikan atau pemahaman terkait dengan literasi keuangan. Padahal kalau kita lihat populasi penduduk Indonesia ini sekarang 54%-nya didominasi oleh generasi muda. Nah, pada sore hari ini permasalahan-permasalahan tersebut akan kita kupas tuntas dengan salah satu speaker yang luar biasa yang sudah kita hadirkan sore hari ini. Beliau ini adalah masuk ke dalam shortlist Forbes 30 Under 30. Saya langsung panggilkan speaker kita sore hari ini, Mas Bernard Wijaya. Sore Mas Bernard, apa kabarnya? Luar biasa, terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di acara MoFest 2022 ya. Iya, dan senang banget aku juga diundang menjadi bagian dari acara hari ini. Baik, silakan Mas. Terima kasih sekali. Apa kabarnya Mas Bernard sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya Mas ya? Sehat selalu. Luar biasa. Nah, mungkin saya pengen berbagi sedikit nih tentang Mas Bernard Wijaya yang luar biasa ya. Mungkin bagi teman Q yang tertarik di bidang finansial sudah tahu tentang Mas Bernard Wijaya ini. Beliau ini merupakan CEO salah satu sekuritas yang ternama di Indonesia, yaitu Sukor Sekuritas ya Mas ya. Dan Mas Bernard ini juga sudah berkecimpung di bidang finansial dari mulai tahun 2013 saat bergabung di Citibank. Dan kemudian Mas Bernard ini di tahun 2016 bergabung di Sukor Sekuritas hingga di tahun 2020 mendapati posisi sebagai CEO. Dan ini fun fact juga ya teman Q sekalian, bahwa di usia 29 tahun Mas Bernard ini didapuk atau dicatat oleh OJK sebagai CEO perusahaan sekuritas termuda. Luar biasa banget ya. Kita beri tepuk tangan dong buat Mas Bernard. Terima kasih ini. semuanya. Ayo reaction ya di Zoom ya, boleh kita kasih tepuk tangan virtual juga buat teman Q semuanya. Nah, sore hari ini Mas Bernard ini akan sharing tentang insight dan pencerahan kepada kita semua, terutama terkait dengan money mindset ya Mas ya, bahwa uang itu ternyata bukan goals ya Mas ya, tapi adalah sebuah tools. Dan mungkin nanti juga Mas Bernard akan sharing sebetulnya bagaimana sih how to make money tapi di jalan yang benar ya Mas ya, bukan di jalan yang abu-abu atau bahkan di jalan yang salah. Yes, benar sekali. Kemudian juga ada financial check up. Jadi ternyata yang di check up itu nggak hanya medical teman Q semua, tapi ada yang namanya financial check up. Nanti Mas Bernard akan menjelaskan indikator keuangan apa saja sih supaya kita bisa melihat apakah keuangan pribadi kita ini sudah sehat dan sustainable. Dan pastinya nanti Mas Bernard akan sharing basic do's and don'ts-nya nanti kalau teman-teman terkait investasi ataupun pengelolaan keuangan pribadi. Pasti teman Q semuanya udah nggak sabar ya mendengar sharing dari Mas Bernard. Nah, nggak lama-lama lagi, saya akan langsung mempersilahkan Mas Bernard untuk memulai sesi coaching klinik kita kali ini. Silakan Mas Bernard. Oke, terima kasih dan selamat sore teman-teman sekalian. Mudah-mudahan semangatnya masih sama ya, walaupun pada hari ini udah sore di sesi terakhir, tapi saya percaya rekan sekalian peserta MoFest 2022 siap untuk belajar. Dan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda mengembangkan mindset untuk kita bisa selalu hidup sehat, kita bisa hidup dengan keuangan yang baik. Nah, oleh karena itu saya akan langsung ke slide saya. Dan yang pertama saya akan bahas mengenai investasi gue banget. Kenapa tema saya adalah investasi gue banget? Karena saya ingin menjadikan investasi ini sebagai gaya hidup generasi muda di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu tema hari ini investasi gue banget saya bawakan khusus di MoFest supaya
teman-teman semua bisa mencapai kemerdekaan finansial. Seperti judul buku saya, kalau teman-teman sudah memiliki bukunya, Merdeka Finansial dengan Investasi Saham, teman-teman bisa istilahnya melakukan pembelian buku di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya teman-teman bisa memantapkan mindset teman-teman untuk memiliki keuangan yang baik. Nah, next. Jadi sebenarnya apa sih modal kita untuk berinvestasi? Modal kita untuk berinvestasi adalah 3M plus 1D. Yang pertama adalah kaitannya mengenai mindset. Mindset adalah kita sebagai seorang investor harus memiliki mindset untuk berfokus kepada keuntungan jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang kedua adalah metode. Metode ini kita harus mau belajar. Belajar mengupgrade diri kita mengenai instrumen-instrumen investasi apa yang tepat. Dan juga kita mengupdate diri kita kaitannya mengenai makroekonomi dan juga technical analysis. Yang ketiga adalah money management. Money management maksudnya apa? Kita harus pandai mengolah keuangan kita. Dan juga selain itu saya ingin menegaskan bahwa kita harus diversifikasi portofolio kita. Jangan cuma di satu sektor tetapi di berbagai sektor. Dan yang terakhir adalah D, kedisiplinan. Di mana kita sebagai seorang investor harus disiplin. Di mana ini disiplin apa maksudnya? Disiplin dalam menentukan trading plan, investment plan, dan lain sebagainya. Next. Dan seperti kita ketahui saat ini kita hidup di zaman atau di era digital. Artinya apa? Kita hidup di era digital. Artinya adalah kita ini menjadi pedang bermata dua. Next. Di mana ini ditunjukkan oleh data di mana 70% milenial mengakses digital media untuk mendapatkan update terkini. Kemudian 79% milenial membuka ponsel mereka 1 menit setelah bangun tidur. Dan 94,4% milenial di Indonesia memiliki koneksi di internet. Dan era digital ini menjadi pedang bermata dua. Di mana di satu sisi sebagai seorang generasi muda atau sebagai millennials, kalau kita ini hidup di era sosial media tapi kita malah main HP doang, ujung-ujungnya ini menjadi yang tidak benefit. Atau malah kita jadi spend money gak wisely karena kita terlalu banyak shopping dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang, banyak artis, selebgram, atau banyak anak muda yang mendapatkan pekerjaan baru dengan adanya sosial media ini. And that's why saya himbau buat teman-teman peserta Movest untuk mempergunakan sosial media ini dengan baik. Menjadi selebgram, jualan online, memperkuat personal branding, bekerja di bidang sosmed, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi peluang pekerjaan baru di era ekonomi kreatif saat ini. Next. Dan di era digital yang salah, banyak milenial yang terjebak di dalam gaya hidup namanya YOLO atau You Only Live Once. Artinya apa? Generasi muda tersebut atau milenial tersebut itu mereka hanya memvalue kehidupan di saat ini. Mereka berfoya-foya untuk traveling, beli barang-barang mewah dan lain sebagainya dengan tujuan apa? Menikmati kehidupan saat ini tanpa memikirkan masa depan mereka. Alhasil, next. Banyak milenial yang mengalami isu-isu seperti contohnya hutang kartu kreditnya kelar-kelar, kemudian karena gaya hidup yang mahal mereka kerja lama gak punya aset, macet-macetan demi gaji gak seberapa, traveling tabungan gak ada, mau nikah gaji gak kumpul. Karena apa? Karena gaya hidup YOLO akibat sosial media yang salah. Next. Dan berdasarkan Indonesia Millennial Report di tahun 2019, kita bisa melihat bahwa 1 dari 2 milenial membeli online menggunakan cash on delivery metode. Kemudian 1 dari 4 orang milenial melakukan online shopping untuk beli pakaian. Nah, akibatnya millennials ini hanya mengalokasikan 10,7%-nya untuk saving dan 51,1%-nya dihabiskan untuk monthly income.
Next. Sehingga next, banyak milenial yang hingga sekarang susah memiliki rumah, menggapai mimpinya. Seperti contohnya kita pengen punya rumah, kendaraan, hari tua, menikah, dan lain sebagainya. Itu sulit. Karena apa? Kita terjebak gaya hidup YOLO tadi. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda, generasi milenial dan Gen Z? Next. Oke, next. Yang perlu kita lakukan yang pertama tentu saja adalah bekerja keras. Sebagai contoh yang pertama adalah Jeff Bezos. Beliau ini bekerja keras hingga akhirnya dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Beliau ini sempat menjadi pelayan di McD. Beliau ini sempat istilahnya bekerja banting tulang, nggak party bareng teman-temannya. Hanya demi apa? Hanya demi dia bisa mengcoding aplikasi dan membangun Amazon hingga seperti saat ini. Serena Williams menjadi petenis wanita yang memiliki Grand Slam terbanyak di era Open. Dia latihan 6-7 jam sehari main tenis. Kemudian YouTuber Kevin Hendrawan, dia juga dulu bukan siapa-siapa. Dia bekerja keras, banting tulang, bikin martabak, kemudian elemen, YouTuber, dan sekarang dia punya bisnis saham rakyat. Artinya apa? Semua itu butuh kerja keras. Next. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah kita harus bisa melakukan namanya financial planning dan memiliki mindset yang benar. Mindset yang benar itu apa? Mindset yang benar itu adalah cukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai kita memiliki mental ngutang. Karena sekarang teman-teman udah gampang tergoda. iPhone baru, handphone baru dan sebagainya. Restoran baru, kafe baru, pada pengen ke sana. Terus ditambah lagi sekarang ada namanya apa? Pinjaman online, pinjol. Yang membuat generasi muda ini tergoda untuk tidak delay gratification. Mereka rela pinjam duit dengan bunga mahal hanya untuk memenuhi keinginan saat. Itu merupakan mental yang salah. Yang paling penting adalah kita melakukan financial planning. Sebagai contoh adalah kita memiliki penghasilan bulanan 4 juta rupiah. Biaya hidup sehari-hari kita jangan mentokin. Kita misal sehari 75.000 rupiah dulu dikali 30. Jadi 2.250.000 rupiah. Biaya tempat tinggal, ya kita yang murah dulu. Contohnya 750.000 rupiah sebulan. Amal dan entertainment 500.000. Dan jangan lupa sisihkan dana teman-teman. Di sini 500.000 bisa untuk mulai dana darurat dan investasi. Kenapa harus ada dana darurat? Karena kita tahu kondisi itu nggak menentu. Contohnya kemarin COVID-19 ya. Banyak pekerja yang di PHK, banyak bisnis yang tutup. Kalau kita nggak punya namanya dana darurat, ketika pekerjaan kita di stop, kita nggak bisa survive, kita nggak bisa hidup, kita bergantung dengan orang lain. That's why dana darurat itu penting banget. Dan minimalnya adalah 3 kali dari biaya hidup teman-teman. Dan setelah biaya untuk dana darurat itu udah beres, next, kita baru bisa namanya melakukan investasi. Di mana konsep investasi adalah someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago. Dan di sini kita melihat foto dari Warren Buffett bahwa investasi itu konsepnya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Yang penting kita tabur terus ke perusahaan yang bagus, nanti ujung-ujungnya investasi kita akan bertumbuh. Next. So, sebenarnya apa sih investasi itu? Nah, investasi merupakan bentuk akumulasi dari suatu aktiva dengan harapan supaya kedepannya aset kita atau aktiva dana yang kita miliki itu bertumbuh sehingga kita mendapatkan keuntungan pada masa depan tanpa kita harus bekerja secara aktif. Next, dan yang paling penting di dalam berinvestasi, jangan cuma mengejar adrenalinnya. Kita main kripto, main saham cuma untuk senang adrenalinnya, tetapi kita harus fokus ke 3P ini untuk investasi. Kita harus punya purpose. Kalau kita investasi nggak tahu goalnya, kita ujung-ujungnya bakal capek, bakal ya udahlah ngapain investasi. Contoh goal apa ya? Kita pengen punya rumah, kendaraan, pengen jalan-jalan dan lain sebagainya, itu merupakan suatu goal. Bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kita berfokus kepada profit. Jangan cuma cari adrenalin, cari keren-kerenannya, tapi harus fokus ke profit. Walaupun
berpotensi kalah juga atau loss. Tapi kita harus disiplin sama stop loss. Yang penting kita jangan cuma overtrade. Karena mementingkan adrenalin tadi. Dan yang ketiga, kita harus peace. Gimana caranya kita peace damai? Pakai uang dingin dulu. Ke investasi. Harus ada dana dulu. Terus kemudian investasi ini sesuaikan dengan risk profile kita. Kalau konservatif, ya kita ke time deposit dulu atau ke reksadana pasar uang. Kalau agresif, baru boleh ke pasar saham. Next. Nah, di sini saya mau cerita nih. Contoh inflasi yang nyata. Kita sama-sama dari ITB ya. Dan ini senior saya yang di ITB 2007 nih. Nah, ini aku asumsinya 2007 karena gampang. Nah, 2007 sampai 2017 biaya kuliah ITB 2007 2,5 juta satu semester. Tapi 2017 7,5 juta. Artinya apa? Ada compounded annual growth biaya sekolah sebesar 11,61%. Ini musuh yang tidak terlihat oleh kita bahwa kita duitnya tiap tahun itu kemakan sama nama inflasi. Kalau kita cuma tahu di deposito, naiknya cuma di angka 6,7%. Nah, JCI atau Jakarta Composite Index di pasar saham kenaikannya di angka 13,22%. Next. Dan tentu saja investasi ini penting. Tujuannya apa? Supaya tadi uang kita nggak kemakan sama inflasi. Kemudian untuk nyiapin dana pensiun, dana pendidikan, supaya aset kita bermultiplikasi. Dan yang terakhir adalah supaya kita mencapai kebebasan finansial. Next. Dan siapakah teman terbaik dari investasi? Tentu saja adalah waktu. Semakin cepat kita berinvestasi, compounded annual growth yang kita hasilkan semakin banyak. Apalagi kalau contohnya teman-teman beli saham blue chip, BCA, BRI. Tabung tiap bulan, semakin lama compounded annual growth-nya lebih dari 10%. Ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman mencapai financial goal teman-teman. Dan kita melihat pendiri dari Berkshire Hathaway, ada Charlie Munger dan juga Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett jauh lebih kaya daripada Charlie Munger? Karena Warren Buffett ini mulai investasi dari usia 12 tahun. Sedangkan Charlie Munger baru di usia 25 tahun. Nah, that's why dia lebih memiliki aset yang lebih banyak daripada Charlie Munger. Next. Dan ini dari 2009 sampai 2019 kita lihat kenaikan harga saham itu jauh mengalahkan deposito. BCA naik 8 kali lipat, BRI 7 kali lipat, Telkom 2 kali lipat, Unilever 5 kali lipat, dan sebagainya. Next. Dan oleh karena itu kita harus berpikir, selain di deposito tentu saja, kita harus diversifikasi investasi kita. Salah satunya adalah next. Kita bisa lihat bahwa instrumen investasi yang menghasilkan return cukup besar adalah saham dan dividen. Selain tentu saja teman-teman bisa investasi emas, obligasi, deposito atau forex. Sekali lagi ini kembali lagi sesuai dengan risk profile dari teman-teman. Tetapi perlu dicatat, next, bursa saham kita ini merupakan bursa saham yang terbaik di dunia untuk long term investor. Next, ini berdasarkan data dari IHSG 10 tahun terakhir, bahwa Indonesia returnnya dari tahun 2007 sampai 2018 paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dan next, dan di dalam 10 tahun merahnya hanya 4 dan rata-rata compounded annual growth. Nah, oleh karena itu buat teman-teman sekalian yang belum mulai berinvestasi, nanti bisa DM ke Instagram saya @bernardwijaya17 atau @sukosekuritas. Nanti kita akan ada coaching klinik lebih detail mengenai investasi di sahamnya. Tadi saya udah bahas mengenai financial planning-nya. Nah, kalau ntar detail di sahamnya nanti bisa kunjungi Instagram saya atau @sukosekuritas. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Sungguh insightful. Terima kasih Mas Bernard atas paparannya yang luar biasa. Banyak sekali takeaway yang bisa kita ambil dari paparannya Mas Bernard tadi ya. Salah satunya YOLO tadi ya Mas ya. Aduh saya ketohok nih Mas. Dari tadi paparannya Mas Bernard ya. Ada nih beberapa yang masuk. Saya gitu dulu ya. juga kayak gitu. Dulu saya pertama kali kan kuliah di ITB kan. Saya
waktu itu kecil di Jogja. Waktu ke Jakarta kaget, mallnya gede-gede, makanannya enak-enak. Ujung-ujungnya apa? Uangnya habis untuk makan di kawasan SCBD. Mahal-mahal. Kamu juga ya waktu kuliah ke Eropa, ya udahlah YOLO dulu keliling dunia. Sekarang udah tobat Mas Kara. Sama tos. Makanya kita harus mengajak generasi muda bertobat supaya apa? Untuk masa depan yang lebih cerah. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa buat Mas Bernard. Mungkin teman-teman bisa kasih reactions-nya untuk paparan tadi ya Mas Bernard. Nah tentu saja tadi selain insightful, saya yakin teman-teman KEU sekalian yang hadir secara virtual punya banyak pertanyaan dan sudah tidak sabar untuk bertanya langsung kepada Mas Bernard. Nah teman KEU sekalian dapat mengajukan pertanyaannya dengan menggunakan tombol raise hand atau fitur reactions atau fitur participants yang terletak di posisi bawah layar Zoom teman KEU masing-masing. Nah, nanti saya akan menunjuk teman KEU yang terpilih untuk dapat menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Mas Bernard. Tapi jangan lupa untuk memperkenalkan diri, nama, serta asal instansi, sekolah, atau universitas dari teman KEU sekalian. Dan kemudian langsung dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Mas Bernard. Nah, kemudian selanjutnya, nah mungkin ini bisa dibantu teman KEU sekalian, mungkin ada yang sudah pertanyaan yang muncul di Zoom kita. Baik, mungkin bisa dibantu nih Pak teman-teman panitia terkait dengan pertanyaan yang muncul di layar Zoom kita. Apakah sudah ada teman KEU yang menggunakan fitur raise hand ya untuk bertanya kepada Mas Bernard? Baik, sekali lagi saya mengundang teman KEU semuanya yang punya pertanyaan, jangan sungkan. Kapan lagi nih bisa bertanya langsung sama CEO-nya langsung ya Mas ya dari Sukor Sekuritas. Ini juga beliau ini masuk ke dalam, kalau nggak salah Mas Bernard ini juga mengeluarkan karya sebuah buku ya Mas ya? Yes, ada judulnya Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Dan buku ini bisa didapatkan di Gramedia dan buku ini menceritakan step by step kehidupan saya dari dulu hidup YOLO sampai bertobat sampai akhirnya menata keuangan dengan cara bekerja keras, financial planning hingga akhirnya investasi. Dan investasi sahamnya saya juga jelaskan secara mendetail kira-kira step by stepnya seperti apa. Karena kalau saya jelaskan hari ini nggak bakal cukup dan di luar tema ya kan, tema kita kan lebih ke pengelolaan keuangan. Jadi untuk detailnya di sana bakal dijelasin gimana cara pilih saham. Kita lihat makroekonomi, kemudian sektor-sektor apa yang menarik. Baru habis itu kita hitung valuasi mana saham-saham yang masih murah dibandingkan yang lain. Plus secara teknikal ada inflow. Nah itu yang kita perhatikan di buku Merdeka Finansial dan Investasi Saham. Makasih Mas Bernard, luar biasa tadi ya. Selain menjadi CEO, Mas Bernard ini juga mengeluarkan sebuah karyanya. Nah mungkin teman-teman panitia kalau memang, ada satu pertanyaan ternyata. Baik, mungkin bisa dimunculkan di layar. Baik, halo selamat siang menjelang sore. Silakan Mas, selamat siang. Iya, halo siang. Boleh Ya, Mas, aku mungkin? izin bertanya Kak. Sebelumnya Iya. namaku Rakyat, aku dari mahasiswa Iya maaf Unpad. Mas, Ingin mungkin bertanya suaranya gitu. bisa Cukup penasaran. dibesarkan sedikit Mas, volumenya. Atau Oh, suaranya mungkin bentar. bisa lebih besar Mas. Sebentar Kak. Iya Mas, boleh silakan langsung Mas memperkenalkan diri dulu namanya, kemudian Udah jelas Kak? Oh udah masuk. Oh iya. Baik, monggo silakan. Ya aku sebenarnya cukup penasaran juga gitu. Gimana sih Kak rasanya jadi CEO muda itu gimana? Mas Iya Kak, mungkin, udah. Iya, suaranya boleh dikeraskan lagi Mas. Oh, ini aku kayaknya pakai gitu. Aku chat di ini aja ya Kak ya, di tombol chat ke bawah. Iya, gimana Mas? Oh ternyata terputus ya pertanyaannya dari Zoom. Tadi pertanyaan apa? Gimana rasanya menjadi saya begitu? Oh gimana rasanya menjadi seorang CEO? Wow, out of the topic gak apa-apa ya? Gak apa-apa, monggo. Oke, jadi tentunya menjadi seorang CEO itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Untuk menjadi seorang CEO yang paling penting yang pertama kita harus memiliki mindset yang kuat. Mindset yang kuat itu apa? Kita harus punya namanya mental juara. Kita pantang menyerah, kita mau upgrade diri kita terus dan memiliki good mindset. Kenapa begitu? Karena banyak generasi muda, milenial, Gen Z yang semuanya mau instan. Kita biasa makan tinggal pesan Gojek.
Beli barang tinggal pakai Tokopedia. Padahal kerja tuh nggak kayak gitu. Kita tuh harus ada step by step yang kita lalui. Kegagalan demi kegagalan harus kita lalui dan kita harus siap bangkit lagi. Dan kalau kita punya namanya winning mentality dan kita terus memiliki namanya persistensi dan konsistensi yang tinggi serta perseverance, saya yakin kita bisa menjadi seorang yang sukses dan menjadi seorang CEO. Jadi itu dulu syaratnya sebelum kita menjadi CEO kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya namanya winning mentality, kita gampang menyerah. Bagaimana dengan tim kita? Dan sebagai seorang CEO, kita telah menjadi CEO, itu merupakan amanah. Jadi itu menjadi beban buat saya, tanggung jawab buat saya, supaya bisa membawa company ke arah yang lebih baik, plus membawa karyawan saya, staff saya, dan keluarga saya ke arah kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia bisa menjadi berkat buat family-nya dan company saya, Sukma Sekuritas, bisa menjadi berkat buat masyarakat Indonesia. Jadi banyak amanah yang harus ditanggung, tetapi sebelumnya kita harus mau bayar harga tadi itu. Luar biasa, makasih Mas Bernard. Tadi ya teman KU, winning mentality dan sebagai amanah ya Mas ya, untuk Yes. selalu diingat ya. Luar Betul. biasa. Nih Mas Bernard, ternyata ada satu pertanyaan lagi Mas, offline. Kita mengundang penanya kita yang sudah hadir secara offline di sini. Monggo silakan Mas. Selamat sore Mas Bernard. Kenalkan saya Surya. Kebetulan saya follower Anda. Singkat saja, terima kasih tadi materinya sangat insightful. Kalau kita orang awam untuk memulai investasi tentu ada rasa takut-takut ya. Tetapi sebenarnya dananya sudah siap, tetapi ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu. Nah, dalam memilih investasi, hal-hal penting apa saja yang harus kita perhatikan atau mungkin harus kita jaga-jaga dan waspada biar tidak fraud ataupun tidak gagal dalam berinvestasi. Itu Mas. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi yang paling penting pertama, instrumen investasinya harus diawasi oleh OJK. Itu paling penting ya, jangan di luar OJK. Jadi kalau teman-teman lihat investasi yang di luar OJK, wah perlu namanya red flag kalau in relationship ya. Itu ada red flag pertama. Dan selanjutnya setelah semua produknya under OJK, itu kan produknya banyak dari A to Z. Sesuaikan dengan risk profile-nya. Kalau Mas ini masih konservatif, belum bisa menanggung risiko yang tinggi, fokus saja ke time deposit atau reksadana pasar uang yang returnnya tinggi. Teman-teman nanti bisa cek di Infovesta atau di platform supermarket reksadana, itu banyak kelihatannya returnnya paling tinggi sampai paling rendah. Pastikan dana kelolaannya juga besar supaya likuiditasnya terjamin. Nah selanjutnya setelah teman-teman lebih moderat, teman-teman bisa namanya ke reksadana campuran atau ke obligasi. Obligasi bisa obligasi negara maupun obligasi korporasi. Kalau obligasi korporasi biasanya hold to maturity, di hold sampai tuntas, kita dapat yieldnya. Yieldnya lumayan tinggi tapi kurang liquid. Nah tapi kalau teman-teman siap agresif, siap high risk high reward, teman-teman bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan instrumen investasi saham. Nah investasi saham butuh namanya modal tadi, 3M+1D, mindset mau belajar, berjuang, ikut update market, baca berita dan lain sebagainya, belajar fundamental, technical, makroekonomi. Kemudian kita harus katam sama metode-metode tadi, mau money management dan harus disiplin. Kalau teman-teman nggak fokus, nggak ada waktu, better reksadana saham dulu. Tapi saran saya masuknya deket-deket support IHSG, jualnya dekat resisten. Sekali lagi harus perhatikan technical juga. Begitu dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Bernard. Tadi juga pertanyaannya luar biasa. Nah ternyata ada satu lagi Mas, pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom kita. Ini dari Vicky Nila dari Surakarta. Izin bertanya apa yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi untuk pemula Kak? Dan bagaimana menghadapi ketika saham yang kita miliki sedang turun? Oke, kalau pemula kita pilih perusahaan yang pertama yang teman-teman kenal terlebih dahulu. Perusahaan yang teman-teman tahu sektornya. Perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang nggak merugi. Atau kalau teman-teman nggak paham perusahaan apa, perusahaan yang di sekitar kalian aja. Big Banks itu merupakan penggerak saham di Indonesia. Dia kurang lebih market cap-nya 20-30% dari total market cap IHSG.
pilih Big Four Bank Indonesia, teman-teman bisa investasi secara rutin di saham itu dulu. Nah, itu bisa jangka panjang. Atau teman-teman bisa untuk trading juga, beli on support, jual di resisten. Nah, ketika sahamnya turun apa? Kalau teman-teman investor fokusnya jangka panjang, perusahaannya earningsnya terus bertumbuh tiap tahunnya, dan potensi terdisrupsinya minim, kita bisa hold. Tapi kalau misalnya teman-teman trader, fokus dengan trading plan. Kena batas stop loss, cut loss. Itu harus disiplin. Karena biasanya kita karena nggak disiplin, ujung-ujungnya modal kita tergerus semakin dalam dan ujung-ujungnya kita rugi. Itu yang biasa terjadi. Dan saya juga masih kadang-kadang lupa nggak disiplin, jadi kadang-kadang merugi juga. Nah itu yang menjadi pelajaran penting buat kita semua. Baik. Nah ini selanjutnya Mas Bernard, ternyata Mbak Vicky ini udah hadir bersama kita di Zoom. Sore Mbak Vicky. Ya, sore Kak. Iya, tadi mungkin dari Mas Bernard, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misal saya kan juga belum pernah investasi saham gitu ya Kak, tapi saham yang saya investasikan itu ternyata turun itu saya harus melakukan apa ya Kak? Nah, analisis terlebih dahulu perusahaannya apa. Kalau perusahaannya harga sahamnya turun karena earningsnya terus turun merugi, ya jangan di hold. Cut loss, pindah ke saham yang berprospek. Jangan kita invest di perusahaan yang performanya nggak bagus. Kecuali dia ada turnaround story ke depannya yang berpotensi dia menjadi lebih bagus. Kalau enggak kita jual rugi, pindah ke yang berprospek. Begitu saran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama Mbak Vicky dari Surakarta. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan offline lagi Mas Bernard. Monggo, silakan Mas. Tes. Halo, selamat sore Mas Bernard. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mafaza Ibra, saya dari Universitas Gajah Mada dan melihat Mas Bernard ini dari Sukor Sekuritas tuh impian saya banget tuh Sukor tuh, karena kan terkenal dengan produk-produknya kan. Nah Sukor Invest gitu-gitu ya. Oh iya, berdiri. Oke. Nah sebenarnya yang pengen saya tanyakan dan utamakan di sini adalah apa sih Mas yang menjadi basic skills gitu ya. Ngelihat Mas tadi saya juga udah riset sedikit, Masnya tuh keren banget sampai masuk Forbes Under 30 ya Mas ya. Wah itu luar biasa gitu, kayak basic skills apa yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa menjadi analis investment gitu atau di venture capital gitu Mas. Karena memang kebetulan saya juga ngambil manajemen finance gitu di UGM ini gitu, seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Jadi saya akan sampaikan ya kira-kira apa yang perlu kita miliki knowledge dasar. Yang pertama tentu saja kita harus bisa membaca laporan keuangan dan juga melakukan financial projection berdasarkan asumsi-asumsi. Kemudian kita harus mengerti mengenai makroekonomi, kira-kira pengaruh terhadap suatu sektor atau harga komoditas tertentu itu bagaimana, itu perlu kita ketahui. Dan yang ketiga, kita juga perlu namanya mengasah skill kita dalam hal melakukan analisis non kuantitatif yang lebih kualitatif seperti good corporate governance, kemudian melatih skill mengenai supply and demand dalam suatu saham supaya kita bisa mengerti technical analisisnya. Nah, jadi lebih ke makro, fundamental, technical harus pahami. Tapi basic skill-nya adalah laporan keuangan dan juga financial projection, financial modeling. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Makasih Mas Bernard. Nah, itu tadi merupakan dengan sudah terjawabnya tadi ya Mas terkait basic skill yang sudah Mas Bernard sampaikan tadi ya, membaca laporan keuangan, membuat financial projection. Maka itu juga pertanyaan terakhir kita untuk sesi kali ini Mas, karena memang waktu juga yang membatasi kesempatan kali ini. Dan pada akhir pertanyaan tadi merupakan sesi terakhir dari sesi Moves Coaching Clinic kita yang terakhir dengan tema Become Your Own Financial Advisor. Nah dari sesi kali ini saya yakin teman Q semua mendapatkan insight yang luar biasa, terutama tadi ya terkait dengan bagaimana kita membuat atau menentukan mentality, bagaimana kita sebelum berinvestasi kita harus mempersiapkan tadi ya masih ada dana darurat 3 kali dari penghasilan, kemudian kita juga harus merubah mindset kita, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dari
tadi Mas Bernard sampaikan ada 3P ya Mas ya saat melakukan investasi, ada purpose ya Mas ya, kemudian juga ada peace, ada juga profit. Nah itu mungkin teman Q sekalian bisa langsung diimplementasikan selanjutnya untuk investasi ke depannya. Nah sekali lagi terima kasih kepada teman Q yang sudah antusias dan sudah bergabung pada sore hari ini mengajukan pertanyaan. Semoga tadi pertanyaannya terjawab dengan baik dan mohon maaf sebelumnya tidak semua pertanyaan bisa kami fasilitasi karena sekali lagi keterbatasan waktu. Kemudian terima kasih yang luar biasa juga kepada narasumber kita, speaker kita yang luar biasa sore hari ini, Mas Bernard Wijaya, di tengah kesibukannya sebagai seorang CEO masih dapat menyempatkan waktunya untuk bergabung pada sesi Movest Coaching Klinik kita pada sore hari ini. Luar biasa inspirasinya, banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang bisa kita ambil. Baik, selanjutnya sebelum saya menutup sesi kita kali ini, saya ingin mengajak teman Q sekalian untuk mengisi sebuah survei, yaitu survei perbaikan penyelenggaraan acara Road to Movest 2022. Nah, teman Q bisa mengisi survei ini dengan mengakses tautan yang tampil pada layar Zoom teman Q sekalian, bit.ly/Movest 2022. Jangan lupa diisi teman Q karena nanti kita akan membagikan sertifikat atau e-sertifikat berdasarkan data teman Q yang sudah mengisi link berikut ini. Jadi sekali lagi teman Q jangan lupa untuk mengisi survei penyelenggaraan acara Road to Movest ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, selanjutnya saya ingin juga mengajak atau reminder kepada teman Q sekalian yang belum bergabung pada komunitas, yaitu komunitas uang kita, untuk dapat bergabung pada komunitas dengan mengakses halaman bit.ly/komunita-kemenq, atau dengan mudahnya teman Q bisa langsung mengambil handphonenya kemudian melakukan scan QR Code pada barcode yang sudah muncul di layar teman Q sekalian. Kami tunggu di komunitas ya teman-teman. Dan jangan lupa teman Q untuk terus mengupdate sosial media kami di Kemenq.ri dan @movestkemenq untuk mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan Kementerian Keuangan dan event Movest 2022. Jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain dan mengajak teman Q sekalian untuk bergabung di komunitas. Akhir kata, saya Rizka Hutami izin undur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara Movest Coaching Klinik kita yang terakhir hari ini. Sampai jumpa di rangkaian Movest selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas.